pendidikan Islam itu tidak seperti itu. Yang kau maksud pendidikan Islam itu yang kayak mana maksudnya? Yang dikritik oleh Gus Dur. Yang menjadi problem ini kan tidak banyak akademisi yang mau rela menggali informasi tentang Lampung. Kalau mungkin tentang budaya Jawa dan lain sebagainya itu kan sudah banyak yang menggali, Bang. Ini khususon Lampung ini yang Oh, tentang Lampung ya? Ya. Lampung sebagai etnis. Iya. Itu kan sedikit sekali. Pudak-pudak Lampung, pandai Jawa Lampung. Banyak begitu. Ya. Aku sudah 2-3 kali itu ketemu. Bahasa Lampung itu, jangan kan soal PL ini, masukku, konteks kita ini. Iya. Jangan kan soal PL yang abstrak itu nilai kan. Apa namanya, filosofi. Yang keperilaku nanti aja wantahnya. Bahasa aja yang konkret, material. Iya. Hilang sudah. Ini ambang batas ini. Barzah ini. Iya, betul. Selesai bahasa Lampung. Ya kita akan kehilangan bahasa ibu itu tadi. Yes, bahasa ibu. Ngeri, Bang. Tapi pun, selamat berjumpa kembali sahabat-sahabat Lampung Kultur. Kembali kita bersama di program Lampung Kultur yang diinisiasi untuk menemukan dan mendistribusikan pemikiran-pemikiran terbaik dari para pemikir terbaik tentang kebudayaan Lampung dan Indonesia dari para pemikir Lampung dan di Indonesia. Bahagia sekali kita pada kesempatan ini sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Sahabat saya, adik saya, Ahmad Muzaki, Magister apa ki? Pendidikan Islam. Pengalaman aktivitas kebudayaan maupun intelektualitasnya panjang sekali. Jaki ini alumni dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Metro. Sewaktu mahasiswa beliau aktif di IMPAS Stein Metro, Ikatan Mahasiswa Pecinta Seni. Beliau menekuni seni lukis dan Jaki jago sekali melukis. Kemudian setelah tamat pernah jadi wartawan di Radar, pernah menjadi guru SD, pernah menjadi dosen di sekian banyak university, dan alhamdulillah sekarang Jaki menjadi pengajar tetap di IAIN Metro. Sekarang beliau sedang menyelesaikan program doktoralnya di Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung. Apa kabar Jaki? Alhamdulillah, sehat Bang. Sehat, alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Jadi panjang pandemi ini apa aktivitas? Jaki dosen ya? Dosen Bang. Dosen mata kuliah apa? Selama ini saya ngajar di metodologi penelitian. Hanya mata kuliah itu? Sama akhlak tasawuf. Akhlak dan tasawuf. Buat ini. Nggak tahu kok dibagiin mata kuliah akhlak tasawuf itu. Sebenarnya sangat luar biasa beratnya itu Bang. Iya, tapi itu tujuannya keren. Nah, kita akan ngobrol asik Jaki kurang lebih 1 jam 15 menit. Ngobrol tentang apa aktivitasmu, kemudian pandangan-pandanganmu tentang kebudayaan tentunya, spiritualitas, dan mungkin juga kita nanti akan membahas soal fokus riset atau riset-riset yang pernah Jaki lakukan ya. Tapi sebelum itu baiknya Jaki ceritalah barang sedikit soal apa nama lahir di mana, sekolah di mana, dan lain-lain. Silakan Ki. Oke, terima kasih Bang atas kesempatannya diberi ruang untuk berkomunikasi intan dengan Bang Ari malam ini dan teman-teman Kober. Saya lahir 40 tahun yang lalu di Metro. Kebetulan terus dibawa pindah ke kampung Buyut Udik Gunung Sugih. Di situ besar dan dibesarkan di situ.
sekolah juga SD, SMP di sekitaran situ bang. Baru kemudian alias saya ke Metro lagi di MAN 2 dan kemudian itu setingkat SMP ya? Iya, di situ. Di MAN 2 di setingkat SMA di MAN 2 balik lagi Metro. Kemudian lanjutin. Sebenarnya habis dari SMA ini saya pengennya kuliah di ISI bang, di Jogja itu. Oh gitu? Iya, pada saat itu karena saya di seni lukis pengennya. Karena dari kecil memang seneng ngoret-ngoret itu bang. Tapi sama orang tua tidak dibolehin. Akhirnya nyebrang ke depannya di Stein itu. Itu. Masuk 2000, kemudian lulus 2004. Habis itu ya nyari pengalaman kesana kemari, sempat bergabung di apa yang disampaikan Bang Adi tadi, saya sempat bergabung di Radar. Pada saat itu Radar masih membuka cabang baru. Ada Radar Lampung Tengah, Radar Metro, Radar Lampung Timur. Waktu itu kan saya kebetulan di Radar Metro waktu itu bang. Berapa tahun tuh? 1 tahun bang. Hanya betah 1 tahun. Gitu. Kemudian selepas itu ya saya juga masih bergiat di wartawan, hanya saja di koran mingguan milik Pemda Lampung Timur. Yang saat itu almarhum Pak Satono itu yang membuat medianya. Itu di Media Lampung Timur itu saat itu. Di media ini saya cukup lama bang, karena ya mingguan terbitnya nggak kejar target kayak di Radar itu kan. 1 hari pada zaman itu kan harus mengumpulkan 6 berita. Kalau di Radar ya? Iya, 6 berita. Terus kemudian selesai jam 5 itu harus kirim ke kantor pusat itu kan. Setiap hari itu kejar deadline itu kan tiap hari kayak gitu. Hanya betah 1 tahun itu bang. Honor kecil. Saat itu bang. Terus keluar saya nggak betah. Tuh terus di Media Lampung Timur itu sampai saya nikah itu. Oh masih di media? Iya, itu sambil saya ngajar di SD juga bang. Pada saat itu nyambi karena mingguan kan. Aktivitasnya saat itu hanya setiap Jumat kita ke kantornya. Jadi hari yang lain saya pergunakan untuk ngajar di SD itu. Berapa tahun tuh ngajar? Lama juga bang. Udah 5 tahun? Belum kalau 5 tahun belum. Nah, setiap hari itu ya? Setiap hari ya? Iya bang. Terus sambil ngajar di MTS juga. MTS waktu saya dulu MTS itu di kampung. Balik lagi ke kampung sana. Tadi ya 10 kilir bang. Sana sini ya. Ya itulah pengalaman. Triple job jadi? Ya. Wartawan, mengajar SD, mengajar MTS juga. Itu demi kau dan si buah hati. Iya. Begitulah kira-kira. Nah terus selepas itu saya mutusin untuk ngelanjutin S2 di Pasca IAIN Metro. Kebetulan saya angkatan pertama di Pasca IAIN Metro itu bang. Jadi 2010 saya masuk. Kenapa Jaki memutuskan untuk kuliah waktu itu? Nggak tahu bang. Pokoknya kuliah aja lah. Kebetulan istri kan juga sudah berangkat S2 duluan bang. Itu. Jadi ya kuliah aja lah gitu kan. Langsung masuk ke situ. Kebetulan alhamdulillah 2012 lulus dari S2 itu. Nah itu salah satu karya yang saya hasilkan dari S2 itu, tesis yang kemudian jadi buku ya. Dibukukan itu bang. Apa judulnya? Gus Dur apa itu? Pendidikan humanis ya. Pendidikan humanis itu. Nanti kita bicarakan itu. Iya. Kemudian nah itu. Nah setelah itu kan kita bisa ngajar di sekolah tinggi bang ya. Nah setelah lulus 2 itu ngajar di STAI Darussalam di Jepara, Lampung Timur. Kemudian juga di Tulang Bawang itu. Coba. Iya. Iya. Motoran itu. Ya iyalah pak. Wah. Itu. Terus ya aktivitas di SD sudah saya bang. Stop itu. Saya milih di jenjang yang agak Terus di 2013 kebetulan saya ikut
apa itu waktu itu pendaftaran shortcourse metodologi penelitian sosial keagamaan itu. Ini sudah selesai kuliah? Sudah. Saya sudah ngajar di STAI Tulang Bawang itu Bang saat itu. Saya ngajuin naskah, kebetulan naskah itu diterima. Dari Lampung saya kayaknya Bang, cumanan yang ikut itu. Nah kebetulan penyelenggaraannya itu di Jambi. Waktu itu short course 3 bulan di Jambi itu tentang sosial keagamaan. Nah di situ pengalaman penelitian saya mulai tumbuh lah gitu Bang ya. Saya mulai menemukan keasikan di short course itu. Keasikan intelektual ya. Karena saya di situ langsung ada mentor dari ini Bang. Profesor Sri Hedi Ahimsa UGM, antropolog itu kan, strukturalis itu. Di situ terus ada Profesor Bisri dari LIPI yang jadi mentor waktu itu. Nah itu saya mulai asik menemukan. Nah di short course itu 3 bulan lamanya Bang. Di Jambi itu? Di Jambi. 3 bulan, 1 bulan teori itu yang mentornya profesor-profesor itu tadi, terus 1 bulan praktek. Dan 1 bulan bikin laporan. Itu short course itu workshop untuk menjadi peneliti sosial. Ya, keren ya. Itu se-Indonesia itu. Se-Indonesia. Nah itu pengalaman yang luar biasa yang saya dapatkan ketika praktek di lapangan. Saya menemukan keasikan meneliti itu Bang di situ ketika hari ini saya dapat teori tentang misalkan bagaimana penggalian data. Yes. Malamnya itu langsung diterjunkan ke lokus penelitian itu. Saat itu ingat saya itu diterjunkan ke lokalisasi Bang. Itu di lokalisasi Payau Sigadung itu di daerah Jambi itu Bang. Itu luar biasanya kan. Belum pernah masuk ke wilayah seperti itu, terus bawa nama embel-embel PTKIN itu kan? Apa itu singkatan apa itu? Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri, dimasukkan ke situ kan, bro, gitu. Ya nggak bisa bayangin saya itu. Ya akhirnya ya. Apa yang nggak bisa kau bayangin maksudnya? Bisa sampai ke sini gitu loh. Kaget. Apa yang mau saya gali itu kan masih wagu ya. Wagu Bang. Kira-kira angle yang menarik yang bisa saya sajikan nanti ketika angle kita yang menentukan. Iya Bang. Itu. Setiap peserta itu suruh pilih angle masing-masing itu. Nah itu mentor hanya mengarahkan begini caranya. Begini caranya. Nah akhirnya ya ngopi lah di situ, ngobrol dengan yang punya praktisi. Ya, itu di situ satu hal yang sangat menarik di situ. Ternyata yang buka warung itu ya sedikit banyaknya sudah banyak yang pergi ke Mekah itu. Haji. Kan tambah kaget, kaget bisa kayak gini ya gitu. Tapi seolah-olah mereka itu yang di situ biasa Bang. Biasa itu. Nah itu saya akhirnya ngobrol dengan itu. Kan bisa bikin repot malaikat itu kan? Iya. Misalnya di mana ini? Iya itu. Nah itu saya akhirnya ngobrol. Ada kawan saya yang berani sampai masuk dan mewawancarai mbak-mbaknya itu. Berani mereka. Tidak hanya riset intelektual berarti kawanmu itu. Iya. Riset motorik juga ya. Iya. Kemungkinan besar ya mungkin Bang. Itu pengalaman yang pertama itu. Yang kedua, terus ketika diterjunkan ke suku anak dalam. Itulah Mbak. Sebelum masuk ke situ kan diperkenalkan suku anak dalam itu begini gitu kan Bang. Persepsi kita dari semua peserta itu bahwa mereka itu ya kumuh, dekil, terbelakang dan lain sebagainya lah itu ya. Kurang beradab ya. Nah, itu. Jadi mau masuk ke sana itu istilahnya iya tidak semua peserta itu. Oh gitu? Iya. Tapi indilalahnya ya diyakinkan oleh mentornya itu. Ini adalah pengalaman
kalian, ya akhirnya masuk semua itu. Kebetulan saya kebagian di daerah yang ujung Muara Bungo apa itu, di Kecamatan Air Hitam di Desa Kedundung Muda itu. Saya ke situ. Sampai di pinggir desa, kemudian di base camp dulu, baru besoknya masuk ke hutannya. Itu jalan kaki sekitar 2-3 jam. Masuk ke kampung, ke hutannya itu, ke dalamnya. Sampai di dalam itu kita belum diterima oleh suku anak dalam itu, Bang. Kita masih diisolasi, di karantina, karena mereka juga takut orang luar yang datang ke dalam itu katanya ya bawa penyakit, bawa apa gitu. Makanya kita diisolasi di suatu tempat selama 1 minggu. 1 minggu? 1 minggu itu, Bang. Wah. Isolasi. Nah, yang datengin itu malah kepala sukunya ke situ. Kita belum boleh kemana-mana itu. Tapi pasca 1 minggu selesai itu, berapa orang waktu itu kalian? ada 13, Bang. 13 orang. Setelah isolasi selesai, kita baru ditunjukin ini tempat untuk ibadah kita. Ini tanah peranoan. Tanah peranoan itu istilahnya wilayah zonasi khusus yang untuk melahirkan suku anak dalam. Kalau mau lahir dibawa ke situ, Bang. Nah, itu. Ini tanah Bungoron. Bungoron itu tanah yang apa itu? Makam lah kayak gitu. Diajak tur dulu. Iya, itu kalau selepas isolasi itu, Bang. Kita diajak tur keliling-keliling. Nah, di situ. Nah, kita baru ya bisa interaksi dengan mereka, bisa wawancara dengan mereka itu. Itu ya pengalaman yang luar biasa yang saya dapatkan ketika ikut short course itu. Nah, apa waktu short course itu Zaki sudah jadi dosen di IAIN Metro belum? Belum, Bang. Saya masih di Stai Tulang Bawang saat itu. After that, setelah itu baru pindah ke IAIN? Iya, 2015 ya, ke IAIN. Nah, kebetulan di 2015 di IAIN itu bersamaan juga saya dapat beasiswa yang itu. Yang untuk lanjutin S3 itu, Bang. Di Winril. Jadi sudah berapa tahun Zaki S3 mengajar di IAIN? Dari 6 tahunan lah, Bang. 6 tahun ya? Iya. Udah 6 tahun. Nah, ada juga yang menarik dari dirimu ini. Jadi di samping aktivitas intelektualmu yang lumayan banyak, Zaki juga kan bahkan sejak mahasiswa aktif di kesenian kan ya. Iya. Kau memang anggota IMPAS, nekuni seni lukis, tapi juga aktif juga di Dewan Kesenian Metro dulu ya. Iya, Bang. Lagi zamannya Bang Cepinya. Iya. Komite apa? Sastra, Bang. Sastra. Terus Zaki Bang juga sama penyair negeri sipil, iya. Solin Ucok. Nanti kapan-kapan kita undang, itu lebih mengerikan lagi nih. Iya, Bang. Kemudian menulis puisi Zaki. Nah, jadi ada semacam dua aktivitas yang sampai sekarang kayaknya masih Zaki tekuni itu ya. Iya, Bang. Nah, kenapa begitu? Kenapa bisa interestmu juga ke kesenian, juga di dunia pendidikan bahkan itu? Jadi ada 3 nih interestmu ini, dunia intelektual, pendidikan, dan kesenian. Kok bisa gitu? Apa ya, Bang ya? Saya dari kecil itu sih, Bang, mungkin bakat atau apa ya. Sudah seneng ngoret-ngoret gitu, Bang, emang dari kecil itu. Ngoret rumput maksudnya? Ya. Di ngelukis itu, Bang. Iya. Itu sudah mulai seneng di situ, Bang. Sempet dulu waktu sekarang Zaki masih di anggota Dewan Kesenian Metro kan? Masih di komite sastra. Komite sastra. Oh ya. Terus Ki? Nah, dulu di pengalaman di lukis itu sempat pernah jadi juara. Saat itu lomba poster ulang tahun Kota Metro yang pertama zaman wali kotanya masih Pak Moses Herman. Itu masih SMA saya itu, Bang. Juara kau. Iya. Sempat jadi juara itu, Bang. Itu di situ.
ya emang seneng lukis dari kecil itu Bang. Terus kebetulan waktu itu saya juga kan gabung di Dewan Kesenian Lampung Timur Bang. Oh sebelum di Metro bahkan? Iya. Oh. Sebelum di Metro saya di Dewan Kesenian Lampung Timur dulu Bang. Ada Dewan Kesenian Lampung Timur? Ada dulu Bang. Sekarang? Enggak tahu kabarnya saya Bang. Tapi pernah ada? Pernah ada. Saya di Komite Seni Rupa dan sempat ikut jambore nasional di Ancol itu Bang, pameran. Itu ya. Itu. Saya sama Medi sama Mugo itu ke Ancol saat itu. Lukis itu di sana. Baru kemudian kesini aktif di Dewan Kesenian Metro bersama Bang Cepi yang Bang Ucoknya itu sampai sekarang ini. Gitu. Nah terus kan di Dewan Kesenian Metro interestmu lebih ke sastra. Ya. Kok belok? Apa ya? Saya ya seneng lukis ya seneng nulis sebenarnya itu Bang. Saya jujur belajar sastra, puisi khususnya Bang ya. Itu ketika ya zamannya Bang Ucok waktu di DKM tahun 2003 kalau nggak salah itu masih di Selikur DKM itu. Pertama kali yang isi workshop itu Bang Ari kok itu. Itu saya ikut di situ itu. Terus kemudian di sampai ya ikut pelatihan juga sampai ke UKMBS itu. Yang sama penyair berdarah itu Bang, si Pram itu kan. Nah itu ikut juga kan Bang di situ. Penyair syair berdarah. Ya, ini itu. Haiku juga kan sempat ikut juga waktu di UKMBS itu Bang. Kau menemukan kasihkan juga di sastra dan itu. Tapi seni lukis masih Bang. Oke, ngopi Ki. Siapa? Merokok dong. Nah kita. Ya, lumayan beragam aktivitasmu. Nah, sekarang kita masuk ke soal tesismu kan soal apa namanya ini Gus Dur ya kalau nggak salah ya, bahkan sudah dibukukan ya Ki? Iya Bang. Enggak, nanti itu. Jaki juga bahkan banyak sudah mempublikasikan puisi-puisimu ini ya? Iya Bang. Ini ada di tahun 2007 masuk dalam antologi puisi 100 meter dari Gardu Pos Kota. Kemudian antologi puisi Sajak Rindu Bagi Rasul Yogyakarta Pustaka Pelajar 2010. Bikin pula cerpen masuk di antologi Yang Muda Yang Kreatif. Kemudian 2019 lalu bersama 3 penyair Kota Metro menerbitkan buku antologi puisi Metafora Kota. Iya. Terus kapan bikin kumpulan puisi tunggal rencanamu? Insya Allah nanti kalau tugas akhir saya di dokter ini selesai ya. Baru Bang. Oh gitu. Ini bahan sudah ada Bang. Oh sudah ada ya? Sudah ada Bang. Nah, yang apa namanya soal Gus Dur tadi apa judulnya itu? Pembaharu Pendidikan Humanis. Gus Dur, Pembaharu Pendidikan Islam Humanis Indonesia abad 21. Ini sudah dicetak ini? Sudah. Ini dari tesismu? Iya, kebetulan itu kan ada sayembara penerbitan dari Kemenak itu Bang. Oh gitu. Untuk dicetak oleh pihak Kemenak gitu kan. Sebetulnya ada beberapa orang temen yang ngirim. Ya alhamdulillah yang masuk punya saya itu. Dicetak kayaknya. Sebenarnya dalam juknis itu Bang, yang tema saya itu nggak ada klasternya. Nggak ada klasternya. Iya. Karena ya jujur ini yang ngurusin istri saya Bang. Karena saya ngelihat sudah nggak ada klasternya di situ, saya malas-malesan. Maka sama istri saya sudah di print outnya sama dia, kemudian dikiriminnya sama dia. Nggak taunya ya. Istriku juga ngirim Bang. Itu. Istrimu nggak lolos? Nggak lolos itu. Oh iya. Dicetak berapa banyak lah ya waktu itu ya? Iya Bang, ada 150 berapa eksemplar itu, ya? Iya. Nah ini kan menarik sebetulnya ini Pembaharu Pendidikan Islam Humanis. Coba secara singkat kau jelaskan apa isi bukumu itu soal peran Gus Dur ini. Ya, sebenarnya kalau ngomongin Gus Dur itu ya panjang banget lah Bang ya ceritanya itu. Ini saya mulai dari Gus Dur seorang humanis
pembaharu pendidikan Islam humanis. Dengan latar belakang Gus Dur yang dari lingkungan pesantren, Gus Dur ini sebuah anomali, Bang. Dia lebih memiliki perhatian terhadap orang yang di luar dirinya itu, sehingga hal-hal yang terjadi di luarnya itu menjadi perhatian yang serius bagi Gus Dur itu. Misalkan tentang keberagamaan di Indonesia dan lain sebagainya yang sering menemui titik konflik dan lain sebagainya di situ. Nah, pada dasarnya Gus Dur dalam buku saya itu, Bang, sebenarnya ingin mengatakan bahwa pendidikan Islam itu tidak seperti itu, kan. Pendidikan Islam itu tidak seperti itu. Yang kau maksud pendidikan Islam itu yang kayak mana maksudnya? Yang dikritik oleh Gus Dur. Maksud saya begini. Pendidikan Islam itu tidak mendiskreditkan orang di luar Islam gitu loh. Gitu. Artinya ya harus bisa merangkul semua sesuai dengan visi misi dari Islam itu rahmatan lil alamin, kan katanya gitu. Nah, Gus Dur ingin mengetengahkan itu di situ. Makanya Gus Dur ya bersikap humanis kepada siapapun itu kan di situ. Nah, ini sebuah anomali ketika yang mengatakan tokoh ini berlatar belakang pesantren. Gus Dur lebih dekat dengan orang-orang yang non-muslim misalkan, lebih membela orang-orang Tionghoa. Nah, itu. Nah, ini adalah bagian dari Gus Dur cara menunjukkan Islam itu seperti ini. Islam yang rahmatan lil alamin itu ya seperti ini. Dengan tidak mengesampingkan akidah yang ia yakini, kan tentunya gitu. Nah, itu sebagian kecil dari buku saya itu. Itu tesis utamanya ya. Iya. Tesis utamanya bahwa ya beginilah Islam dalam seharusnya dalam. Nah, untuk konteks pendidikannya bagaimana? Emang ada segresi dengan pendidikan, definisi pendidikan Islam yang lazim kita lihat? Ada, Bang. Apa? Ya, titik temu dari pendidikan humanis dengan pendidikan Islam itu kan begini. Di pendidikan Islam itu tujuan utamanya adalah bagaimana menciptakan karakter nilai-nilai Islam itu, mentransformasikan nilai-nilai Islam itu ke siswa, kan. Nah, apa yang dilakukan Gus Dur, apa yang dikerjakan Gus Dur itu adalah teladan, contoh yang bisa diakomodir untuk pendidikan Islam itu. Seharusnya dia berlatar belakang pesantren kok, anak kiai kok, cucu syekh kok, gitu. Tapi melakukan itu kan, tentu ada motif yang benar di belakangnya. Iya, itu. Kenapa kita yang konsen di pendidikan Islam tidak menilai dari apa yang telah dilakukan Gus Dur itu kan. Tidak bisa mengambil nilainya itu, mengimplementasikan dalam dunia pendidikan Islam itu. Tapi kalau secara eksplisit sendiri ada Gus Dur ngomong soal pendidikan yang humanis itu atau aspek humanisme itu sendiri? Belum, Bang. Saya belum menemukan itu ya. Tapi dari aktivitas, kegiatan, perilaku dan teladan yang dicontohkan itu kan mengindikasikan ke arah situ, Bang. Jadi ini semacam tafsirmu terhadap Gus Dur ya, terhadap perilakunya ya. Yang humanis itu. Mendudukkan Gus Dur sebagai uswatun hasanah. Itulah tesismu yang soal Bang. Soal Gus Dur ya, Ki? Gus Dur. Terus gimana? Waktu itu sempat ada diskusi-diskusi di Lampung soal bukumu itu? Dulu gak ada, Bang. Tidak ya launching pun hanya di
setelah tulang bawang kalau nggak salah itu. Itu. Nah, di Metro tidak ada ini. Tidak ada. Tidak ada respon. Tidak ada. Tidak ada respon. Padahal kan itu menarik ya. Iya, iya, Bang. Atau dari kalangan-kalangan intelektual NU sendiri? Belum, Bang. Belum. Nah, itu yang harusnya sayang ya, harusnya bisa lebih diamplifikasi. Iya. Sehingga pemikiran-pemikiranmu tentang beliau Gus Dur bisa lebih menyebar kemana-mana. Tapi memang menarik ya dunia riset ya menurutmu. Iya, Bang. Gimana menariknya? Zaman sekarang anak-anak muda semua kan berkeinginan menjadi YouTuber kan? Ya itu, Bang. Ya kan happy aja kok. Masih ada orang yang masih mau riset, itu kan agak anomali itu sekarang. Gimana letak menariknya? Kalau ngomongin riset khusus di Lampung ini, Bang. Wilayah Lampung di Nah, betul. Gimana tuh kalau kita di Lampung gimana tuh? Dalam konteks riset, Lampung itu sebenarnya wilayah yang saya katakan tanda kutip seksi untuk digali. Oh gitu. Ya. Banyak angle-angle yang bisa ditarik, digali informasinya dari Lampung ini sebenarnya. Baik dari aspek sejarahnya, sosial budayanya, kemudian pendidikannya. Banyak sekali, Bang. Nah, yang menjadi problem ini kan tidak banyak akademisi yang mau rela menggali informasi tentang Lampung gitu. Lampung khususnya ya. Kalau mungkin tentang budaya Jawa dan lain sebagainya itu kan sudah banyak yang menggali, Bang. Ini khususon Lampung ini yang Oh, tentang Lampung ya? Ya. Lampung sebagai etnis. Iya. Itu kan sedikit sekali. Di kaos karena ya mungkin menurut mereka tidak menarik atau kayak mana kan nggak tahu. Tapi bagi saya itu menarik itu loh. Lampung itu. Hanya beberapa Margareta Sinaga terus apa itu? Ya, yang nulis buku Cangget tentang Lampung ya, Bu Rina itu. Bu Rina Martiara. Nah itu. Isi, kan? Nah itu luar biasa kan kajiannya itu. Ya mungkin nggak ada duitnya. Ya mungkin itu, Bang. Iya kan? Tapi sebagai dosen itu kan ada 3 hal yang wajib dilakukan sebenarnya, Bang. Pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian itu kan. Yaitu yang masuk ke wilayah penilaian dosen itu sebenarnya. Kalau kataku sih karena ada duitnya itu mungkin. Orang-orang Lampung hebat-hebat kok ini, dosen-dosennya ngeri. Iya. Ya, mungkin karena nggak ada duitnya aja mungkin. Gimana menurutmu? Ya kemungkinan bisa. Kampus nggak support? Sebenarnya support, Bang. Di kampus itu ada dana penelitian, Bang. Ada hibah penelitian itu ada. Dan saya alhamdulillah selalu mengambil porsi itu untuk mengkaji tentang Lampung itu. Termasuk pusat sebetulnya? Iya, ada. Tinggal bagaimana dia menyajikan proposal, nanti direview kan oleh tim penilai itu, masuk kategori enggak di situ. Nah itu ada di wilayah teknis lah ya, bagaimana menyajikan proposal, membuat proposal sehingga proposal kita itu bisa diakomodir dan dibiayai itu. Itu ya tantangan sendiri bagi dosen-dosen sebenarnya. Nah itu dengan melimpahnya angle tema yang bisa digali dari Lampung ini sebenarnya ya tidak kehabisan tema-tema itu, Bang. Masih banyak problem-problem yang bisa dibicarakan ya, dianalisis ya. Nah, itu. Jadi bukan salah kampus menurutmu? Bukan. Enggak, tar. Sepi, sedang atau banyak? Apanya itu? Riset-riset ini di Lampung. Minim atau sudah ya sedanglah, cukuplah atau maksimal? Sedang, Bang. Sedang. Bukannya minim. Sedang kalau menurut saya sedang. Tapi tinggal tema apa yang diriset itu, Bang. Nah,
sejauh ini yang Ya, saya kalau sedang mana dong hasil risetnya, nggak pernah baca Wak soal buku-buku soal Lampung tuh. dan itu Bang, tema risetnya yang diambil yang beda itu. Misalkan gini, Risetnya banyak. tapi tema tentang Lampungnya itu yang sedikit. Oke. Misalkan gini, saya kan sebenarnya pendidikan Islam Bang. Tapi saya selama ini ya itu tadi, ketika selepas dari shortcourse itu saya seneng gali tentang sosial budaya itu tadi Bang. Nah, makanya saya lari ke wilayah etnis Lampung ini. Nah, kalau di wilayah pendidikan itu banyak sekali Bang. Tapi kan tema yang ada saat ini, ya ini mohon maaf ya, mungkin yang sering saya temukan itu penelitian-penelitian yang dilakukan di wilayah madrasah, pesantren, sekolah. Hanya itu. Ya. Nah, ini yang kasus-kasus yang saya temui ketika ngajar metodologi di kelas itu kan, di mahasiswa itu. Kira-kira apa tema yang akan kamu jadikan penelitian nantinya gitu kan? Semua mayoritas itu ngomongin madrasah, sekolah, itu aja Bang. Mahasiswa itu. Mahasiswa. Sampai pernah saya memberi inilah clue. Coba sekali-kali bagaimana pendidikan Islam itu di wilayah-wilayah yang di luar sekolah pesantren itu. Misalkan di pantai rehabilitasi. Kita belum pernah tahu pendidikan Islam di pantai rehabilitasi itu seperti apa. Modelnya apa? Modelnya. Ada nggak itu kan. Nah, belum ada yang berani itu Bang. Meneliti pendidikan di ranah pendidikan toh. Lah iya itu. Nah, itu yang banyak. Sebenarnya banyak riset-riset itu Bang, tapi ya riset jeruk makan jeruk. Nah, iya. Iya kan? Meneliti pendidikan itu maka pendidikannya Nah itu misalkan pendidikan Islam di lembaga pemasyarakatan seperti apa? Betul. Atau kalau pengen yang agak di teman-teman pang itu misalkan, coba itu dideketin dia. Ya sampai sejauh ini belum ada mahasiswa yang kok pikiran nekat pengen garap tema itu belum ada. Itu di tingkatan mahasiswa Bang. Nah demikian pula di wilayah pengajarnya. Sama saja. Nah, itu masih berkutat di wilayah situ. Kenapa itu? Saya tidak paham Bang. Saya tidak paham itu Bang. Kenapa begitu? Kira-kira menurutmu ngapa ya? Iya. Wallahu alam Bang. Nggak berani atau nggak ada duit atau otaknya nggak sampai? Kalau duit itu ada Bang, di kampus itu sayembara penelitian, hibah penelitian itu ada Bang. Selalu ada. Tiap tahun itu ada. Nah, banyak teman-teman pendidikan yang mengajukan. Jangan-jangan ya memang cuma cari aman. Ya, mungkin itu Bang. Ya kan? Mungkin itu Bang. Ya kan? Saya tidak tahu itu. Ini kalau dosen kan begitu, dia riset eto kan biar yang penting kan nambah apa namanya? Nambah apa Ki? Kum. Itu apa itu? Nilai. Biar bisa naik pangkat dan sebagainya. Yang penting aku riset eto aja, yang penting aku dapat kum, naik pangkat. Gitu nggak Ki? Iya, itu di problem riset di wilayah pendidikan Islam itu. Sebenarnya banyak banget yang bisa digali. Misalkan pendidikan Islam dikontekkan dengan orang Lampung misalnya. Kenapa sih orang Lampung kok fanatis banget terhadap Islam? Oh gitu, misal ini ya tesisnya. Ya. Dan hampir belum pernah kita jumpai orang Lampung itu yang non Muslim. Iya kan? Betul. Nah, dan ketika agama itu disentil sedikit, walaupun mereka tidak sholat taat itu misalkan kan, mereka marah. Nah, keluar. Nah, itu kan menarik Bang sebenarnya. Nah, wilayah itu. Kenapa kok teman-teman yang dari pendidikan itu tidak ke situ gitu loh. Kan banyak banget sebenarnya tema-tema itu loh. Nah, itu. Kalau pemerintah daerah sendiri, Pemkab kah atau provinsi kah, itu ada nggak sih support itu ya? Kan ada dewan riset kita. Dewan riset daerah itu mulai dari level kabupaten sampai provinsi. Support nggak sih? Ada nggak budget khusus untuk penelitian-penelitian itu? Baik peneliti
peneliti dari kampus atau peneliti independen? Selama ini saya belum tahu dan belum dapat, Bang. Nggak ngerti aku maksudnya apa itu? Ya nggak tahu kalau ada Dewan Riset itu ada. Kau nggak tahu? Nggak tahu, Bang. Ada Dewan Riset itu? Nggak tahu, Bang. Allahumma sholli wa sallim. Oh gitu? Iya. Dewan Riset daerah itu saya malah belum tahu itu. Itu. Sebenarnya kalau ya. Terus apa? Kalau kau aja yang rajin riset, nggak tahu bahwa ada Dewan Riset daerah provinsi ya? Provinsi dan kabupaten kan? Ada kan? Lah, apalagi yang bukan riset artinya? Itu kau heran nggak sih? Heran, Bang. Heran ya? Harus heran. Heran, Bang. Itu ada dan harusnya apa dong gawenya itu ya? Ya kalau demikian berarti kan luar biasa sebenarnya kan? Si Dewan Riset ini. Iya. Enggak, dia hidden dia. Dia semacam secret society ya. Oh gitu. Iya. Oke lah, karena kamu nggak tahu, kita tidak usah membicarakan Dewan Riset itu. Atau dari provinsi deh, apapun namanya, ada nggak support itu? Mestinya ada mungkin, Bang, tapi saya tidak pernah dapat dari provinsi itu. Nggak, yang berwenang harusnya dinas apa itu kalau riset itu? Ini apa ya? Nggak ada support kah mereka atau bikin sayembara riset mereka? Nggak ada ya, Ki? Pengetahuan mungkin? Nggak ada, Bang. Jadi melulu yang support ini pihak kampus? Kampus selama ini saya dapatnya itu. Waktu di Dinas Kebudayaan Kota Metro itu Bang Cepi yang kebetulan ada inisiatif untuk membuat genealogi Kota Metro itu. Itu. Nah, artinya kan bisa itu dibikin. Nah, iya, benar, sebenarnya bisa itu. Nggak harusnya ada. Harusnya ada, Bung. Hah? Dinas-dinas juga harusnya bisa kan bikin program-program riset kan? Harusnya ya. Oh gitu. Nah, Jaki nggak pernah dapat support atau nggak pernah bahkan mendengar dinas-dinas itu menginisiasi selain dari Dikbud dulu itu ya? Dikbud pusat. Metro. Oke. Metro. Oh, Dikbud yang Cepi. Saya belum pernah dengar lainnya, Bang. Itu. Agak ajaib memang negeri kita ini ya. Iya. Ajaib banget, Bang. Enggak, ini kan perlu kita bicarakan. Moga-moga mereka mendengar biar nggak peko amat. Ya, apa aja ya aktivitas itu. Ada Dewan Risetnya, ada. Ya kalau Dewan Riset, kita husnuzon pasti melakukan riset-riset. Iya. Ya kan? Namun kan nggak pula kita dengar. Pun kemudian dia tidak melakukan kolaborasi dengan para peneliti-peneliti yang lain. Kan misalnya begitu. Mungkin pun ada kolaborasi, mungkin saya tidak tahu atau enggak. Iya, mestinya itu. Kan ada kolaborasi, ada semacam open call, undangan terbuka. Ayo nih kami ada dana sekian, mari wahai para preset di Lampung baik yang dari kampus maupun independen, yuk bikin proposal. Ini dananya, nanti kami review proposalmu layak atau tidak. Idealnya kan begitu. Iya. Ya sejauh ini saya belum dapat yang baik dari provinsi atau dari Dewan Riset. Melulu dari kampus. Pusat malahan saya, Bang. Tapi kampus ada. Kampus ada, pusat iya. Gitu. Ada. Memangnya apa perlunya riset itu untuk kehidupan ini? Ayo. Nah kan biar orang jelas juga. Ya. Apa menurutmu? Apa pentingnya riset itu untuk kehidupan ini? Ya dalam konteks keilmuan ya sangat penting lah, Bang. Itu informasi yang selama ini kita ketahui, dengan adanya riset itu kita jadi tahu kan. Contohnya gini, Bang. Saya kecil dulu itu kan hidup di lingkungan orang Lampung itu. Kecil itu. Sudah dengar kata PIL itu dari kecil itu, Bang. PIL itu apa? PIL itu apa? Dengar ya. Nah, jalan-jalan ke sini, apa sebenarnya PIL itu? Setelah saya riset, kemudian kebetulan ini bagian dari riset disertasi saya ini, Bang. Yes. Saya menemukan dan saya mengajukan hipotesis bahwa PIL Pesenggiri itu adalah puncak etika dan kebijaksanaan dari orang Lampung itu sebenarnya. Dan ini
sangat jarang atau bahkan jangan-jangan belum pernah dibicarakan secara ilmu. Iya. Secara ilmiah. Iya. Nah itu. Sebagai puncak etika dan kebijaksanaan dari orang Lampung ini tidak bisa berdiri sendiri, Bang. Piil Pesenggiri itu soko gurunya istilahnya. Nah, soko guru ini harus ditopang oleh 4 pilar yang mengikuti itu, seperti Nemoi Nyimah, Nengah Nyapur, Sake Sambayan, dan Julu Adok itu tadi. Nah, ini menjadi indikator bagaimana orang Lampung bisa disebut memiliki etika dan kebijaksanaan itu. Nanti kita bicarakan soal kontennya nanti, tapi maksudku betapa hal yang sudah sendari dulu kau dengar soal piil kata, diksi, piil Pesenggiri itu. Nah, itu saya tahu dari penelitian kan, Bang. Nah, itu. Justru belum ada yang merisetnya kan gitu, yang sungguhan. Iya, mungkin. Atau belum banyak kan itu maksudnya. Mungkin sudah ada tapi belum banyak kan, nggak tahu juga itu. Tapi sejauh saya tracking referensi itu, Bang, sulit. Ada beberapa orang emang yang pernah menulis itu di jurnal, di buku-buku juga. Itu. Namun belum banyak. Iya, itu. Nah, jadi apa gunanya riset tadi? Ya, itu pengetahuan itu tadi, Bang. Untuk melihat sebuah realitas dengan ilmiah kan, itu. Enggak cuman persepsi. Persepsi yang sangat subjektif. Iya. Buah dari oral tradisi dan lain sebagainya. Di Metro banyak riset. Jaki domisili Metro ya? Saya kebetulan di Lampung Timur, Bang, domisilinya. Perbatasan dengan Metro. Iya. Di mana? Di dua berapa? 38, Bang. 38, iya. Batanghari. Aku dulu di 62 lama. Di Metro. Iya. Nah, di Metro sendiri banyak riset, ya peneliti. Banyak, Bang, banyak. Tapi ya dengan banyak variasi tema yang diangkat itu, Bang. Kalau yang sekarang sedang bergiat ya di sejarah itu Kian Namboro itu. Dia sekarang itu. Siapa lagi? Nama-nama yang kau tahu di Metro. Di UM itu ada siapa, Pak Imam, siapa itu? Pak Suhada apa siapa ya? Itu juga sering riset itu. Sejarah ya? Sejarah apa kepemerintahan ya itu, Bang? Saya kurang paham itu. Yang jelas yang kalau di IAIN sendiri sebenarnya banyak, Bang. Di si periset itu banyak. Iya. Dan tahun-tahun kesini itu sudah mulai bervariatif, Bang. Tema penelitiannya itu. Yang tadinya hanya berpusat di sudah mulai agak melebar gitu sekarang. Ya. Kemarin itu ada teman dari kampus itu yang meneliti tentang apa itu memang itu apa ya, dari Lampung Barat apa ya? Nah, apa itu? Apa arti memang itu? Semacam mantra. Nah, itu kan sudah mulai tuh, Bang. Nah, itu apa latar belakangnya? Dia sejarah, Bang. Oh, program studi sejarah. Nah, itu. Kebetulan alumni dari sini Unila juga. Unila, nah, iya. Sudah mulai banyak yang antusias ke apa itu etnis Lampung. Etnis Lampung. Ya, nah ada yang menarik juga dari Jaki ini. Tadi sudah riset soal Gus Dur, pendidikan humanis. Nah, sekarang kan Jaki juga menjadi salah satu tim ahli cagar budaya Lampung. Cagar budaya ya. Itu Metro ya. Iya, Bang. Iya. Nah, bahkan sebelum kau jadi tim ahli cagar budaya, Jaki sudah pernah riset soal genealogi kota Metro ya. Iya. Nah, coba kau ceritakanlah sedikit apa namanya soal Metro ini. Sekarang juga ada, kemarin kalau nggak salah ada buku Dr. Swanning, apa itu, beberapa esai soal Metro ya, Ki? Iya. Nah, apa yang Jaki tulis di genealogi itu? Kalau buku genealogi kota Metro itu sebenarnya mencari apa ya, silsilah dari kota Metro itu, Bang, sebenarnya berdirinya. Dari mana? Apakah murni dari orang-orang kolonisasi itu atau ada
campur tangan dari pihak adat itu kan. Nah di situ. Maksudnya orang-orang pribumi, orang-orang Lampung di situ itu kan. Nah ketika saya yang saat itu saya jadikan informan itu almarhum Pak Bastari Wijaya. Kebetulan beliau itu dulu bapaknya atau kakeknya yang juru tulis itu Bang. Pada zaman kolonisasi itu. Kebetulan memiliki informasi yang lumayan banyak tentang sejarah bagaimana sebenarnya metro itu dulu gitu kan. Saya gali informasi dari beliau itu, ternyata campur tangan dari pihak adat itu ada. Ada. Nah sebenarnya metro itu menurut informasi yang saya dapatkan itu bagian dari wilayah tanah adat dari Buenuban. Nah yang dihibahkan kepada para pendatang kaum kolonis ini. Nah, makanya itu menjadi kalau dalam konteks Piil Pesenggirinya itu kan mereka nemuin nyimah dengan nyampurnya itu. Mau menerima tamu dengan sikap terbuka. Nah itu salah satu dari nilai Piil Pesenggirinya itu. Sehingga orang-orang ini merelakan tanahnya itu untuk para tamunya yang datang dari luar, dari Jawa ya. Nah itu. Apa hal-hal baru yang kau temukan dalam penelitian itu soal metro? Yang jelas genealogi metro ya tidak lepas dari Marganuban. Itu yang selama ini jarang dibicarakan ya Ki ya? Ya, nah itu kebetulan kemudian kalau wilayah terus kesini kolonisasi itu yang sedang digarap oleh Kian itu sekarang kan. Nah kolonisasi Sukadana kemarin ada bukunya juga kan sudah. Nah itu. Nah saya saat itu ya hanya di bagaimana terbentuknya kota metro itu sumbangsih dari mana sih sebenarnya gitu. Nah itu di konsen memang di genealoginya itu Bang. Itu. Menarik itu sebetulnya. Ada semacam sumbangsih dari marga Buenuban itu. Tetapi ini maksudku resmi dalam pengertian ada semacam MOU dengan pemerintah kolonial Hindia Belanda pada saat itu atau non resmi? Nah itu yang sampai saat ini saya belum bisa menemukan ininya Bang. Referensinya itu. Apakah ada bukti legalitasnya, misalkan secari kertas atau apa? Saya belum mendapatkan itu. Tapi pernah ketemu dengan tokoh-tokoh dari Buenuban, mereka mengatakan itu? Iya, pernah dari tokoh Buenuban Pak Humaydi El Hudri itu, yang jadi informan di disertasi saya juga itu. Itu ya juga mengatakan hal seperti itu. Bahwa ini dalam tanda kutip hibah kan? Hibah. Tanah dari tanah ulayat. Yes, tanah ulayat dari Buenuban ya. Iya. Itu juga jadi semacam bukti kebesaran hati Buenuban. Iya. Nah itu kan menarik, itu aku jarang dengar. Iya. So pertanyaannya ada semacam apa tuh? Ada semacam rekonsiliasi apa nggak itu sekarang ini terhadap Buenuban sendiri oleh pemerintah metro? Apresiasi mungkin. Iya. Sorry. Bukan rekonsiliasi ya. Apresiasi. Semacam apresiasi ya. Ada nggak? Selama ini ketika sudah digali genealoginya itu tadi ketemu kan, tanda kutip ketemu itu tadi. Pemerintah kota metro itu mengadakan festival budaya Buenuban itu. Itu salah satu apresiasi untuk mengenang itu jasa dari Buenuban itu. Nah, itu. Ada pandemi belakangan ini ya tidak berjalan gitu. Sejak itu ada festival Buenuban. Ada festival Buenuban itu. Jalan itu. Jalan sebenarnya. Beberapa itu Amin Budi Utomo itu yang sering jadi panitianya segala macam itu.
Amin Budi Utomo. Iya. Oh iya. Emang Amin Budi Utomo itu Kemana-mana itu, Bang. kemana-mana. Dia aktivis festival. Iya. Ya. Nah Jaki kan di Cagar Budaya juga, apa aja kegiatan sekarang tim Cagar Budaya Metro Jaki? Apa aktivitas terbaru? Saya ini lagi mencari data tentang Masjid Taqwa itu, Bang. Masjid Taqwa itu kan ya bisa dikategorikan sebagai bangunan cagar budaya. Oh. Tapi yang sekarang itu kan tinggal menaranya saja. Karena yang asli. Asli. Karena masjidnya kan sudah habis itu. Oh iya. Tinggal menaranya itu Direnov, aja. ya? Nah, saya sedang menggali itu nanti untuk dijadikan bahan kajian dengan tim supaya bisa ditetapkan sebagai benda cagar budaya. Cagar budaya atau Tapi bangunan kalau cagar budaya. Ya nggak bisa masjidnya, berarti tinggal menaranya aja. Ya itu. Iya nggak bisa, dia seluruh masjid berarti Ki. Nggak bisa. Budgetnya juga hanya budget menara. Iya. Nah yang kemudian bikin juga apa, rumah sejarah apa katamu? Rumah informasi sejarah. Nah, itu apa itu? Teman-teman sejarah Kota Metro yang bergiat untuk menginformasikan sejarah ya kelahiran Kota Metro itulah, secara kolonisasi dan lain sebagainya itu di situ. Nah, semacam menjadi pusat informasi, Bang, di situ. Ketika orang pengen tahu tentang sejarah Kota Metro, ya datang ke pusat informasi itu. Ada display segala macam itu kan. Dari wali kota pertama sampai sekarang itu ada apa patungnya apa itu di situ. Itu ya ada benda-benda bersejarah, sudah mulai masyarakat ikut sumbangsih ke situ. Itu kemarin itu yang kerja TACB atau hanya support TACB? Support ya, Bang. Support siapa itu ini? Apa namanya? Itu yang Pelaksananya. bergiat itu ya si Mas Kian itu kan. Terus si Oki itu, Mas Oki itu. Terus ada support juga dari Dinas Kebudayaan. Itu. Sedang berjalan. Terus sedang berjalan dan teman-teman mahasiswa sejarah dari UM yang ikut guyub rukun itu rumah informasi sejarah rumah Dr. Swoning itu ya? Iya. Jadi nanti akan dibikin semacam museum. Iya. Apa gimana itu konsepnya? Iya, mungkin targetnya ke museum, Bang. Targetnya untuk saat ini kan hanya masih menjadi rumah informasi dulu lah. Karena kalau museum itu kan ada perdanya segala macam dan lain lainannya atau itu untuk mendirikan museum itu. Panjang ceritanya. Mungkin saat ini ya untuk menginformasikan saja bahwa di Metro itu pernah ada kolonisasi begini dan lain sebagainya itu. Iya. Itu pantulannya banyak loh itu untuk anak-anak nanti anak-anak sekolah ya. Iya. Biar tahu. Sangat membantu sebenarnya itu. Jati dirinya ya. Iya. Tapi kan lucunya di Lampung ini kok yang sibuk mengurusi jati dirinya itu hanya Metro ya. Kabupaten lain enggak ya? Kenapa itu Ki? Kurang paham saya, Bang. Mungkin triggernya yang kurang ampuh, Bang. Maksudnya apa itu? Penggeraknya. Sebenarnya kan setiap daerah itu memiliki sejarahnya masing-masing. Betul, punya sejarah masing-masing. Iya. Harusnya kan Kota Bumi juga sibuk. Pringsewu, betul. Nah, mungkin ya penggeraknya itu, Bang, mungkin belum ada penggerak. Belum ada. Kalau saya membacanya seperti itu. Ataupun ada, mungkin tidak disupport oleh teman-teman yang satu frekuensi lah mungkin gitu. Itu ya susah juga, Bang, itu. Dan sedikit teman-teman yang satu frekuensi itu yang punya kesadaran, Bang. Itu di Lampung sedikit, Bang. Itu anomali tadi itu, Bang. Sangat-sangat sedikit orang yang sadar dengan sejarah itu. Ya, sadar dengan sejarah, sadar dengan bahwa kebudayaan Lampung ini masih banyak yang bisa digali. Ya, informasinya itu. Mestinya dibikin semacam grup itu ya, Ki. Iya. Kalau mau lebih progresif. Iya. Cocok nggak? Cocok, Bang. Bikin grup apa kan gitu. Riset tuh bikin grup, dia concern di mengangkat apa saja hal ihwal Lampung. Kan gitu. Belum ada itu, Ki? Belum ada, Bang. Kenapa belum ada? Kau nggak kepikir?
Untuk saat ini belum bang. Oh. Masa kalah kita sama grup reggae, grup punk, gitu-gitu bikin orang. Grup apa abengan. Ini grup riset kok nggak bikin? Saya mungkin ini bang, menyelesaikan apa tugas belajar saya dulu. Nanti setelah itu saya memang sudah berniat pingin buat lembaga kajian khususon riset tentang Lampung bang. Nah, menarik itu. Saya pingin itu. Lembaga Kajian riset tentang Lampung itu. keren itu. Saya pengen itu. Nanti Koper yang akan membiayai itu. Ya, siap bang. Iya. Wah, Koper menjadi salah satu supported itu untuk lembaga kajian itu. Saya juga menunggu support dari Bang Arman ini Pak. Iya, dari Koper kan ada Arman Ajat itu salah satu peneliti ngeri. Iya. Arman ngeri. Dia sudah keledan kemana-mana. Betul itu. Itu harta karun museum berjalan itu. Nah, Arman juga nggak ada partnernya itu. Yang independen kan? Iya. Independen. Siapa yang mau support Arman itu? Ya mungkin niatan saya itu bang nantinya kalau sudah saya beresan ini. Sudah ada nama-nama kira-kira siapa aja yang apa satu frekuensi gitu? Sudah ada nama-nama. Belum bang. Dan teman-teman Unila kau ada kontak-kontak enggak? Enggak ada bang. Enggak ada. Belum saya belum dapat siapa yang kira-kira. Enggak ada. Dengan teman-teman Unila, dosen-dosen muda Unila enggak ada. Enggak ada bang. Saya belum kenal dosen-dosen muda di Unila yang. Ini kau yang nggak gaul atau mereka yang nggak gaul ini? Mungkin saya bang yang nggak gaul. Mungkin saya yang nggak gaul. Enggak, ini subuhan ini. Nggak kenal itu kau yang nggak gaul atau dosen-dosen Unila dan lain-lain yang nggak gaul. Yang mana yang nggak gaul ini? Saya mungkin bang. Rendah hati kali kau Iya, ya. iya, Bang. Betul. Oh gitu. Tapi menarik ya. Ya dulu juga aku sama teman-teman dulu waktu bahkan dari mahasiswa kami sudah bikin namanya Yayasan Budaya Lampung. Iya. Ya. Sudah bikin ya planningnya dulu bikin riset-riset soal budaya Lampung. Kemudian juga dulu dengan Bang Ansori Jausal dan lain-lain. Pernah bikin Lampung Heritage Society juga sebetulnya concern di Lampung, tapi ya berjalan sering waktu jadi agak Bias. Padam. Nah, ini baiknya memang diangkat lagi, tapi ya harus ada support dong dari pemerintah kah, dari kampus kan, ya nggak? Iya memang. Iya kan? Kan jadi lucu kalau Koper yang support kan. Tidak bisa dinafikan lah itu bang. Iya. Untuk jalan riset itu ya memang ya butuh itu tadi. Jauh lah. Iya. Ada jauh. Modal riset apa modalnya? Sholat istikharah, mohon petunjuk, ya repot. Ya, sekarang kita ngobrol soal risetmu yang terakhir ini. Jaki sedang menyelesaikan studi doktoral. Iya bang. Di mana itu? Apa nama? Fakultas apa itu? Di Fakultas ya Tarbiyah ya, di Manajemen Pendidikan Islam. Di UIN Raden Intan Lampung itu. Apa rencana risetmu itu, apa judul disertasimu? Konfigurasi nilai-nilai kepemimpinan etnopedagogi masyarakat adat Lampung. Konfigurasi nilai-nilai kepemimpinan etnopedagogi dalam falsafah PIL Pesenggiri masyarakat adat Lampung. Berat itu. Nah, Jaki cerita dulu. Itu ngomongin apa disertasimu itu? Silakan. Dari mana ini, Bang? Terserah. Tentang apa itu? Yaitu tadi saya mengajukan setelah saya mulai aktif menekuni riset tentang Lampung itu tahun 2015 memang Bang. Nah itu startnya ya? Iya. Dari situ saya mulai kepikiran saya nanti ketika dapat rezeki bisa melanjutkan kuliah doktor, saya akan angkat ini. Jadi riset yang biaya dari kampus itu saya arahkan ke calon disertasi saya ini. Jadi saya ngumpulin datanya sudah dari itu Bang. Oh berarti sebelumnya
sebelum program kau mau bikin disertasi ini sudah pernah ada riset pendahuluan? Iya Bang. Yang kayak dimuat di jurnal di Penamas itu kan bagian dari itu Bang. Apa judulnya yang di jurnal? Pendidikan Harmoni Berbasis Kearifan Lokal PIL Pesenggiri itu. Apa intinya sebetulnya tesis utama dari disertasimu itu? Ya itu tadi hipotesisnya ya yang saya ajukan, bahwa PIL Pesenggiri itu sebenarnya puncak etika dan kebijaksanaan dari orang Lampung itu Bang. Yang sangat kompatibel, bisa diterapkan di wilayah apapun, termasuk kepemimpinan. Yang saya nilai saat ini, kita kan selalu direpotkan dengan konsep-konsep kepemimpinan yang datang dari Barat itu Bang. Kepemimpinan transformatif, modern dan lain sebagainya itu kan. Oh, model-model kepemimpinan. Iya. Konsep-konsep kepemimpinan. Oke. Nah, kita lupa bahwa orang tua kita dahulu, nenek moyang kita dahulu itu sudah punya kearifan lokal yang sangat, yaitu tadi kompatibel, bisa diterapkan di wilayah apapun sebenarnya. Betul. Kayak PIL Pesenggiri ini kan, di situ tidak bisa berdiri sendiri PIL itu. Yes. Soko gurunya itu adalah PIL Pesenggiri, yang menjadi puncak etika dan kebijaksanaannya itu. Yes. Nah, puncak etika dan kebijaksanaan ini akan didukung oleh 4 hal yang lain. 4 pilar. 4 pilar yang lain. Nemu nyimah, nengah nyapur, Julu ade, sake sambayan. Nah itu. Ketika orang sudah bisa melaksanakan dan mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari 4 pilar ini tadi secara tegak, ini kan akan berdiri PIL itu Bang. Itu yang disebut berPIL sebetulnya. Iya, berPIL itu. Nah, itu kan sangat bisa diterapkan ketika dalam konteks kepemimpinan. Nengah nyapur misalnya. Ketika berada di tengah, berbaur, itu ada nilai-nilai egaliter di situ. Orang harus siap berkompetisi di situ. Yes. Kompetisi di situ untuk mendapatkan hal yang terbaik, terbanyak, tapi harus dilandasi dengan sikap tenggang rasa. Jadi bisa dipergunakan kepada masyarakat. Artinya kemenangan itu bukan untuk miliknya sendiri loh, bahwa kemenangan ini ya untuk masyarakat itu. Nah itu kan dalam konteks kepemimpinan ini kan sangat luar biasa Bang. Betul. Kemudian nemui nyimah, bertamu itu kan, menerima tamu, menghormati, melayani. Nah itu kan ada di situ, ada etika, ada adab. Bagaimana orang bertamu, adabnya seperti apa. Yang tuan rumahnya juga etikanya seperti apa. Nah itu kan harus disadari bersama bahwa orang Lampung itu sebenarnya kan terbuka. Ada satu statement yang sangat menohok saya itu Bang. Ini saya dapat dari tulisannya Fitra Utama kalau nggak salah. Siapapun yang datang ke rumahmu, walaupun dia sebelah berbadan manusia, sebelah berbadan hewan, maka terimalah, bukakanlah pintu dan beri makan, beri minum. Itu dipublikasikan di jurnal itu. Bukan Fitra itu siapa? Saya belum tracking orang ini Bang. Dia nulis itu. Iya, pernyataan itu tadi berasal dari mana itu? Konsep apa itu maksudnya? Itu dari konsep nemu nyimah Bang. Oh, dia menganggap itu ucapan konsep orang Lampung? Iya. Oh, itu. Ya, menarik ya. Itu. Ujar-ujar dari masyarakat Lampung? Iya. Mungkin si Fitra Utama itu dapat statement ini ya mungkin dari informan kan. Iya. Terus dia transkrip ke naskah itu kan. Jadi seperti itu. Walaupun dia berbadan manusia setengah, hewan setengah, ladenin kasih makan. Itu luar biasa banget Bang itu. Betul. Nah itu. Betapa terbuka, betapa sangat baiknya adab orang Lampung maksudnya. Itu. Iya.
Nah itu kan kalau dimiliki, diimplementasikan dalam kenyataan sehari-hari, kehidupan sehari-hari, perilaku sehari-hari, luar biasa banget itu Bang. Tapi persoalan yang muncul ini berkaitan dengan PIL Pesenggiri ini kan, di lain pihak, di outsider orang Lampung ya. Nah itu kan bertendensi negatif, berkonotasi negatif. Nah ini yang ini konotasi kata PIL Pesenggiri itu bagi orang di luar orang Lampung, konotasinya dominan negatif. Yeah. Nah ini yang sebenarnya kalau menurut saya ya, perspektif saya Bang ya, ini tidak akan muncul di masyarakat lain ya. Statement ini tidak akan muncul di masyarakat lain ketika yang punya falsafah itu melakukannya, menjalankannya dengan benar. Nah itu. Jadi memberikan semacam uswatun hasanah itu. Makanya saya berhipotesis bahwa PIL Pesenggiri itu sebenarnya puncak etika dan kebijaksanaan dari masyarakat adat Lampung. Atau jangan-jangan person atau individu Lampung sendiri belum sungguh memahami. Mungkin ada di ini Bang. Saya ada semacam missing link dalam mengejawantahkan, menerjemahkan itu Bang. Oh gitu. Ya. Generasi ke generasi. Transmisi value-nya, nilainya. Nah, itu yang tidak jalan. Itu yang tidak jalan. Sejauh ini yang sangat memahami dengan PIL itu ya para penyimbang itu Bang. Orang-orang tua itu yang sangat memahami dengan PIL Pesenggiri itu. Om. Ya. Generasi muda, ini kasus juga ketika saya ngajar di kelas itu, saya tanyakan yang beretnis Lampung itu, kenal gak PIL Pesenggiri? Kebanyakan nggak tahu Bang. Ini orang Lampung? Orang Lampung Bang. Nah itu. Mahasiswa Bang. Mahasiswa. Allahumma sholli wa sallim. Nah itu setiap kali saya ngajar metodologi penelitian di kelas, ketika saya deteksi kan ada dari orang Lampung, mahasiswa dari orang Lampung, saya tanyakan, kenal nggak dengan ini PIL Pesenggiri? Wah, nggak kenal Pak, nggak tahu gitu. Nah, itu kan problem itu Bang. Sebenarnya kalau kenal, kalau tahu saja itu dijadikan tema penelitian kan menarik Bang. Dikaitkan dengan pendidikan Islam gitu kan. Nilai-nilai pendidikan Islam dalam PIL Pesenggiri itu kan sangat luar biasa sebenarnya. Nah itu yang setiap kali saya ngajar saya tanyakan. Nah, artinya PIL Pesenggiri ini tidak semuanya dipahami dengan baik dan benar oleh si empunyanya. Dalam hal ini manusia Lampung. Iya, itu. Ya, jangankan soal PIL Pesenggiri yang notabene abstrak kan, dia value, nilai-nilai. Iya, betul. Laku berapa kali menjumpai akhir-akhir ini kok ayahnya orang Lampung, ibunya orang Lampung, lahir di Bandar Lampung atau di Lampung, tidak bisa berbahasa Lampung. Itu. Mukanya Lampung banget. Kalau mukanya agak-agak Jerman masih mending lah. Ya kan? Padahal saya lagi belajar bahasa Lampung ini, Pak. Nah, pudak-pudak Lampung, pandai cau Lampung. Banyak begitu. Ya. Aku sudah 2-3 kali itu ketemu. Bahasa Lampung itu, jangankan soal PIL ini, maksudku, konteks kita ini. Iya. Jangankan soal PIL yang abstrak itu nilai kan. Apa namanya? Filosofi. Yang ke perilaku nanti aja wantahnya. Bahasa aja yang konkret material. Iya. Hilang sudah. Ini ambang batas ini. Barzah ini. Iya, betul. Selesai bahasa Lampung. Ya kita akan kehilangan bahasa ibu itu tadi. Yes, bahasa ibu ngeri. Ngeri, Bang. Itu. Terus kita sedikit-sedikit ngomong orang Lampung, brand Lampung, masang sigel, yang udah beres itu bahasa udah simbolis saja kan. Akhirnya hanya simbolis saja yang bermain. Betul. Itu. Tidak menjadi karakter, tidak menjadi nilai kan akhirnya itu. Ya karena aku pun
sedang riset juga itu soal itu nanti ngeri itu. Dan ya alhamdulillah banyak benar sponsornya, para wali-wali yang mensponsori riset ini. Tapi kita agak beda Ki. Iya Bang. Apa? Kalau di Jaki kan PIL Pesinggiri itu jadi semacam kayak payungnya kan, iya. ada 4 pilar. Iya. Kalau dalam versiku itu masuk dalam 1 pilar. Jadi payungnya dia memang bunyinya PIL Pesinggiri, tapi PIL Pesinggiri itu sendiri itu masuk kalau di versi aku. Tapi kita nggak usah diskusikan itu. Kalau di aku jadi tidak hanya dia 4 dulu, ada Nemu Nyima, Nengah Japur, kemudian Sakai Sembayan, PIL Pesinggiri itu sendiri masuk. Ya 5 itu. Yes. Jadi payung keseluruhannya itu PIL Pesinggiri, tapi kata PIL Pesinggiri itu sendiri masuk. Karena itu soal marwah personal. PIL itu dalam hasil riset studi intensifku hampir bertahun-tahun. Wah ngeri itu, udah 14 tahunan aku riset itu masuk juga. Karena 4 itu tadi apa? Julu ada Nemu Nyima, Nengah Nyapur, Sakai Sembayan, ini semuanya sosial. Sosial. Yes, komunal ya. Nemu Nyima, Julu ada itu peran sosial ya. Jadi dia nama yang menginkludkan dalam nama itu not only nama personal tapi nama sosial, maka dia Julu dan Ado kan. Nah, PIL Pesinggiri itu ini dalam versiku itu personal. Gitu loh. Jadi kalau yang 4 sosial ini tidak jalan, marwah pribadinya sebagai personal hilang dia. Nah, itu soal PIL. Itu. Nah, menurutku justru ini yang lebih menonjol. PIL kata dia ini soal PIL ini personalnya yang lebih menonjol tanpa dia menjalankan value-value di 4 pilar kayak katamu tadi. Nah, jadi kita ada perbedaan. Tapi oke, nggak usah kita debatin di sini. Doktor juga ini sebetulnya itu kalau di Indonesia benar-benar. Nanti ini nanti terbit lah itu. Ya dari salah satu referensinya dari SEU juga. Salah satu referensi ininya dari esai Jaki juga. Aku mau bikin itu nanti buku Etika Lampung. Ngeri betul itu. Moga-moga Dewan Kesenian Metro bisa mendengar ini, dan Dewan Kesenian Metro dan Kesenian Lampung bisa mendengar, dengan riset daerah nanti akan ini. Dan itu memang perlu kelihatan juga itu ya Bung ya. Kita melakukan riset soal buku. Nah, soal tamu, ini soal PIL dan tamu tadi, Nemu Nyima. Itu kan sebetulnya dia paralel dengan konsep muruah. Kalau dalam tradisi Arab kuno itu, pra-Islam itu. Jadi banyak paralelis yang bisa kita temukan itu. Dalam konsep Bushido Jepang, banyak ketemu itu PIL. Iya, konsep Bushido itu samurai Jepang. Itu harga diri itu nomor 1. Nah, itu PIL tadi, belum yang lain-lain, kesetiaan, keberanian, loyalitas. Nah, termasuk muruah yang kemudian menjadi marwah itu. Iya. Itu. Jadi aspek kejantanan tidak disebut jantan orang kalau dia tidak menerima tamunya dengan baik-baik. Tidak memberi makan tamunya. Itu menjadi mahkota nilai Arab pra-Islam itu. Muruah itu. Nah, jangan-jangan ini kan yang diadopsi oleh kita. Iya. Oleh orang Lampung. Jadi ada aspek-aspek, banyak sekali aspek-aspek dari kebudayaan Arab, bahkan yang notabene pada akhirnya menjadi Islam, yang jangan-jangan diadopsi oleh kita. Itu. Orang Arab itu kalau tamu datang ke rumahnya, musuhnya mau nyerang tamunya, dia duluan lebih baik mati kan. Apa kabilah-kabilah itu kan. Ketimbang tamunya diangkut. Walaupun tamunya salah sekalipun. Karena begitu dia masuk ke rumahnya, itu sudah wajib dilindungi. Wajib dilindungi siapapun dia. Iya. Itu yang membuat dulu Osama bin Laden kemudian aman di Taliban karena di backup oleh Mullah Muhammad Umar. Walaupun Mullah Muhammad Umar tahu Osama itu dalam tanda kutip salah, tapi ini tamu saya. Dalam tradisi Islam tamu itu tuan, yes, raja. Nah, itu menarik itu. Sudah berapa halaman risetmu, Ki?
Sekitar 400-an halaman, Bang. Wow, nanti cetak itu yang ngeri ya. Iya, Bang. DKM rencana itu ini Ya nggak tahu nanti, Bang. sponsornya. Hah? Ya kalau ada yang nyponsor diserahkan ke sponsor. Tapi nanti di otak-atik lagi itu yang rumit ya, Ki. Iya, sehingga Bang. menjadi apa? Ya tidak seperti yang kita harapkan kalau sudah di. Dan pasti kau sulit mencari referensi tentang Pilpres sendiri kan? Iya. Betul itu, Bang. Nggak Ya, nyampe 10 buku loh. Jangan cuma 5 buku jangan tentang Lampung Pilpres sendiri. Yang ditulis orang siapapun itu tentang Pilpres sendiri, betul nggak? Iya, Bang. Iya emang. Nggak, ini perlu biar penonton Iya. tahu kan betapa Sangat minim lah paling enggak itu. nggak enak, sangat minim itu bahasamu terlalu halus, sangat miskin. Kok minim, sangat miskin, sangat melarat penelitian tentang Lampung ini. Tentang Pilpres sendiri ini sangat miskin itu. Sangat minim itu bahasa yang sangat santun itu. Jangan-jangan nggak sampai 5, nggak sampai 10 buku tentang Pilpres sendiri. Kapan jadi doktermu selesai? Lagi nunggu jadwal ini, Bang, untuk ujian. Ada dua tahap lagi lah insya Allah. Tinggal ujian-ujian ya. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke yang segmen terakhir. Aku pengen tahu pendapat Jaki tentang kebudayaan, khususnya aktivitas kebudayaan. Gimana perkembangan aktivitas, baik itu aktivitas intelektual maupun aktivitas perilaku kebudayaan di Metro sejauh ini menurutmu? Yang apanya ini, Bang? Kesenian kah, apakah? Udah keren belum? Udah maksimal belum? Ya kalau usaha untuk mengarah ke maksimal sudah berjalan lah, Bang. Oh gitu. Ya, tapi hasilnya kan belum gitu. Tapi usaha untuk mengarah ke situ kan sudah berjalan lah kalau dalam perspektif saya itu kan. Misalkan ada kayak di Dewan Kesenian Metro itu kan. Ada geliat teman-teman sastra khususon itu kan. Ada geliat teman-teman seni rupa itu kan. Ya sudah berjalan lah. Walaupun ya saya melihat kualitasnya itu belum. Dan saya memandang atau entah karena musim pandemi atau apa kan, ya saya bilang perspektif saya malah seperti menurun gitu kan. Dari yang sebelumnya. Kalau dulu itu kan gebiarnya sangat terlihat banget, Bang. Oh iya. Ada workshop sastra, ada workshop seni rupa, workshop tari, workshop teater dan lain sebagainya itu kan ada, Bang. Perhelatan itu ada. Ya mungkin seiring dengan adanya pandemi ini ya, dan seiring dengan apa ya, spirit atau semangat dari kawan-kawan tidak mendukung, jadi mungkin itu agak menurun. Kalau dibilang potensi sebenarnya banyak Kota Metro itu, Bang. Ya kan banyak itu. Banyak lah kalau saya katakan potensi dari Kota Metro itu banyak. Tapi yang intens, yang spiritnya kuat ya bisa dihitung gitu. Itu yang membuat mungkin kita tidak maju-maju gitu. Kalau Lampung gimana sejauh ini? Perkembangan terkini menurutmu Lampung ini makin keren atau stuck atau justru makin mundur, Ki? Saya justru malah melihat keren itu Tubaba. Oh gitu. Ya. Oh kabupaten ya justru. Kabupaten. Yes. Itu saya sepakat sekali itu ketika Tubaba Umar Ahmad itu ya, bupatinya itu mengkonstruk budaya baru kan, tanda kutip itu. Yang tadinya belum ada sama sekali di Tubaba dimunculkan oleh Umar Ahmad itu. Itu sangat luar biasa itu. Dengan megalitiknya. Iya. Dengan macam festival tiuh-tiuh lah. Festival yang luar biasa. Terus ada perkampungan apa itu?
Badui juga ada di situ. Nah itu kan luar biasa sekali geliat dan konsistensi dari Bupati Umar Ahmad ini untuk memajukan kebudayaan di wilayahnya. Ya, Umar nah, ini menyusun biografinya sendiri loh. Akan sangat menarik ketika diikuti oleh kabupaten kota lain, Bang. Kita nggak ngomong kualitas dulu deh ya. Akan lebih menarik ketika diikuti oleh kabupaten lain. Tapi ya sangat susah sekali mencari sosok yang memiliki spirit kebudayaan kuat, visi peradaban ke depan luar biasa seperti Umar Ahmad kan sangat jarang gitu. Nah, seharusnya bisa. Seharusnya bisa. Ya apalagi kayak metro Ki. Ya. Kan metro itu kan homogen, relatif, kotanya paling teratur, ya. Desain ruangnya ya, tata ruang sudah jelas. Kemudian tagline-nya itu kan kota pendidikan. Nah itu akan menarik ketika dibarengi dengan budaya yang luar biasa. Kok metro nggak bisa kayak gitu ya Ki? Saya nggak bisa menilai itu Bang. Mungkin ya bisa lah Bang, suatu saat seperti itu. Harusnya ya? Iya, harusnya. Karena kalau kota pendidikan hanya yang digencerkan, yang dikuatkan di pendidikan, kebudayaan tidak dikuatkan, kan timpang Bang. Nggak jadi barang itu. Jadi, betul, iya. Betul. Ya harus balance lah, iya, seimbang antara pendidikan dan kebudayaan itu jalan bareng. Nah kalau kita ngelihat metro sendiri sudah ada belum sih Ki gerak-gerak ke arah sana gitu Ki? Kalau wali kota ini Bang, saya melihat sangat antusias ke wilayah situ. Oh gitu. Tuh. Sangat antusias ke wilayah itu. Adalah minatnya. Ada. Iya. Spiritnya ada Bang. Entah nanti perjalanannya ke prakteknya, saya kan masih nanti berjalan gitu. Tapi minatnya ada. Sudah ada Bang. Ini saya lihat dari supporting ke teman-teman rumah informasi sejarah itu Bang. Luar biasa wali kota ini. Ya, tapi dengan adanya tim cagar budaya ini sangat luar biasa. Support dia. Iya, gitu kan. Tapi DKM katanya belum ada dananya. Gimana ada minat tapi nggak support dana DKM itu gimana? Kalau saya itu nggak tahu itu Bang. Saya di wilayah komite saja kalau saya kan gitu. Nggak mau ngurusin wilayah itu kan. Itu. Nggak, harusnya kan biar wali kotanya dengar. Iya. Ya kan? Ya. Masa berminat mau bikin sebuah peradaban keren di metro yang disupport rumah sejarah aja, DKM enggak. Ya mungkin nanti akan berguyur lah Bang. Tapi spiritnya ada Bang. Ada ya? Ada. Spirit ke wilayah situ ada. Untuk memajukan kebudayaan itu ada. Jadi Kulang menurutmu bisa dijadikan semacam acuan dalam tanda kutip untuk pembangunan kebudayaan itu Tubaba? Tubaba. Prototype. Yes. Seharusnya setiap kabupaten begitu. Punya. Bisa. Bisa. Ya, itu daerah kosong, singkong melulu, datar, betul itu Bang. Kering. Ya. Garing banget itu tuh Baba, tapi sekarang mengerikan. Luar biasa. Nah itu harusnya kayak itu. Lampung Barat ya, yang Indah Permai itu ya. Iya. Harusnya lebih itu ya. Menarik itu. Aku pengen sekali-sekali ngobrol memang sama Bupati itu Baba itu Umar, tapi agak sibuk. Diundang lah Bang. Iya, berat konsep ini. Kebudayaannya kan. Iya, kita tanya ke Umar apa konsep kebudayaannya, pengen aku ngobrol-ngobrol. Kan biar bisa didengar bupati yang lain. Iya, betul. Yang menarik konsep Nenimonya itu loh. Kemarin waktu di Taman Kupu-Kupu itu kan. Nenimo apa Nenimo? Apa? Nenimo kan? Singkatan apa? Nedas. Apa? Nah itu kan derivasi dari PL Pesenggiri sebenarnya itu Bang. Yang dikonstruk sendiri oleh Umar Ahmad dijadikan Nenimo itu. Iya, Nedas, Neman, Rimo gitu. Iya. Itu luar biasa itu Bang. Itu varian dari PL Pesenggiri loh itu. Itu keren loh, waktu dia bikin value baru itu. Iya. Nah itu yang namanya konstruksi kan itu. Wah, harusnya sekali-sekali kita ngobrol di sini tuh ya, bisa-bisan soal konsep Dayan itu. Iya. Oke, Jaki, thank you Jaki. Sama-sama Bang. Terima kasih Jaki. Mudah-mudahan cepat selesai amin. studi doktoralmu. Amin. Jadi pada intinya ini untuk konteks riset terakhirmu ya yang di doktoral ini,
ada semacam bahwa sesungguhnya konsep etika Pilpres sendiri kita Lampung ini sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Tidak kalah dengan konsep-konsep kepemimpinan yang muncul dari Eropa dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya. Tetapi pada saat yang sama Zaki prihatin. Ya. Karena konsep atau nilai-nilai virtu dari Pilpres sendiri ini tidak tertransmisi ke generasi muda Dengan baik. dengan baik. Iya. Itu intinya Iya, ya. iya. Dan kalau tidak hati-hati ini bisa berubah. Hilang Bang. Hilang. Itu. Apalagi gelombang globalisasi yang inhuman saat ini kan. Iya, iya, betul. Itu luar biasa sekali tuh Bang. Sebelum ditutup, kau nggak pernah ngobrol dengan apa ya? Program studi bahasa daerah ya? Di Belum. Lampung kan ada. Belum. Kan itu semacam program studi bahasa dan sastra daerah Lampung ya, yang concern di Lampung kan. Ketuanya Bu Farida itu. Belum pernah ada ngobrol-ngobrol. Belum Bang. Tapi bukunya saya ada Bu Farid. Itu neliti Pilpres sendiri tapi di wilayah kanan itu saya ada bukunya. Tapi dengan Bu Ida sendiri belum pernah ketemu. Agak ajaib juga ya. Iya. Ya kau yang datang. Iya Bang. Iya Bang. Siap Bang. Kau yang lebih muda. Iya. Bawa tekwan gitu-gitulah. Kita itu itu soal adab juga. Ya, siap. Oke, thank you. Thank you, Ki. Iya, Bang. Sukses, sehat terus. Amin. Salam untuk Diana, istrimu dan anak-anakmu. Mudah-mudahan makin keren ke depannya, Ki. Amin. Demikianlah sahabat-sahabat Lampung Kultur sekalian yang ada di alam semesta ini. Mudah-mudahan itulah tadi lontaran-lontaran pemikiran dari Ahmad Zaki, salah satu pemikir terbaik yang ada di Provinsi Lampung ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Terima kasih. Tamipun.